Ya, lalu bagaimana informasi terbaru dari Gaza? Kita sudah bergabung bersama Fikri Rafihul Haq, relawan Mercy. Assalamualaikum Fikri, seperti apa situasi di sana saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, ya, Mbak Zega dan juga Mbak Fatima. Memang sampai detik ini jalur Gaza masih cukup belum membaik karena memang Israel masih terus melakukan pengeboman di sejumlah titik yang ada di jalur Gaza. Update dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir terdapat 4 pembantaian dilakukan oleh pihak Israel terhadap rumah sipil yang ada di jalur Gaza, sehingga menyebabkan 37 warga meninggal dan juga 68 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total update korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini, hari ke-197 agresi militer Zionis Israel atau genosida Israel terhadap masyarakat jalur Gaza, menyentuh angka 34.049, di mana terdapat 14.500 adalah anak-anak dan juga hampir kurang lebih 10.000 dari kalangan wanita, dan terdapat 360 lebih tim tenaga medis serta 133 jurnalis yang turut menjadi target sasaran Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan korban luka-luka menyentuh angka 76.800 lebih, di mana sekali lagi 73% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan jumlah korban akibat malnutrisi dan juga dehidrasi meningkat menjadi 30 lebih yang meninggal, dan sebagian besar mereka adalah anak-anak dan juga memang kita tahu bahwa Amerika Serikat baru melakukan memveto resolusi hak penuh terhadap keanggotaan Palestina di PBB, sehingga ini tentunya membuat kesedihan buat masyarakat Gaza. Namun mereka tetap bersemangat dan juga tetap berjuang memperjuangkan tanah air mereka. Dan juga memang kita tahu bahwa ada upaya gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat, namun gagal karena penolakan dari kelompok Hamas. Dan poin dari utama dari penolakan tersebut adalah sebenarnya Hamas ataupun masyarakat Palestina sebenarnya mereka menuntut untuk gencatan senjata permanen, bukan hanya bersifat sementara seperti yang sudah terjadi pada 24 November sampai 1 Desember. Saat itu gencatan senjata sementara yang berlangsung hanya 1 minggu, namun setelah itu kita tahu bahwa Israel masih ternyata setelah gencatan senjata mereka melakukan serangan penuh terhadap jalur Gaza, sehingga memang ini tidak ingin terjadi lagi oleh masyarakat. Dan juga kelompok Hamas juga mengatakan, kelompok Hamas maksud kami, tidak ingin berulang lagi gencatan senjata sementara, sehingga ditolak mentah-mentah oleh kelompok tersebut dari penawaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun dari Israel, sehingga mereka menuntut untuk gencatan senjata permanen, bukan hanya bersifat sementara. Kemudian poin yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah kembalinya masyarakat dari jalur Gaza Selatan menuju Gaza Utara dengan keamanan dan juga keselamatan, tidak ada bombardir, dan artinya ada jaminan ketika mereka pulang dari selatan ke utara itu ada jaminan keamanan serta keselamatan, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya pengeboman terhadap masyarakat yang sedang melakukan evakuasi, baik dari selatan ke utara maupun selatan ke Gaza maupun sebagainya. Dan juga tentunya luas lagi atau memberikan akses penuh terhadap border Rafah, ya, dibuka secara penuh sehingga bantuan-bantuan juga bisa masuk ke jalur Gaza. Dan kita tahu bahwa masih banyak sekali truk-truk yang mengantar di perbatasan Rafah Mesir, sehingga memang semoga bantuan darat inilah sebenarnya yang paling efisien begitu, atau paling
paling didukung ya untuk membagikan bantuan-bantuan ke masyarakat yang ada di jalur Gaza. Kenapa? Karena memang bisa didata dan juga dari pemerintah setempat dan juga bisa dibagi secara merata untuk masyarakat. Sedangkan kita tahu bahwa kalau bantuan-bantuan itu dijatuhkan dari dari udara, kita tahu bahwa bantuan-bantuan itu banyak yang melesat ke laut sehingga banyak menyebabkan korban. Bukan hanya saja warga mereka harus berenang untuk mencari bantuan-bantuan tersebut, banyak warga yang meninggal akibat mereka berenang tersebut mengambil bantuan-bantuan, ataupun mereka tertimpa bantuan tersebut karena gagalnya parasut yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat tersebut. Sehingga juga bahkan saat ini juga sudah memasuki musim panas dan kenaikan suhu yang begitu drastis dan juga peningkatan konsumsi air yang lebih oleh masyarakat Gaza. Tentunya kita tahu bahwa juga bantuan air bersih juga tidak kalah penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat Gaza. Dan data yang kami temukan bahwa ada data yang kami terima, begitu maksud kami, ada 40 sumur air yang sudah rusak. Bayangkan ya, yang ada di kota Gaza, sehingga masyarakat juga sangat membutuhkan, baik bukan hanya bahan pokok ataupun air bersih dan juga air minum, namun mereka juga membutuhkan tenda-tenda untuk mereka tinggal di pengungsian-pengungsian yang ada di jalur Gaza. Baik, baik, baik. Sekian. Fikri, terima kasih banyak atas informasinya. Pasti kami akan terus mengirimkan doa untuk saudara-saudara kami yang berada di Gaza. Terima kasih informasinya. Jaga kesehatan dan keselamatan di sana, Fikri.